Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Dewan Hakim yang saya hormati, hadirin yang saya cintai. Awal tahun 2020, dunia dirundung duka wabah corona. Virus menyebar ke seantero dunia, diawali dari kota Wuhan, Cina, kemudian menjalar ke seluruh negara termasuk Indonesia. Penanganan kasus pandemi di Indonesia memang terbilang unik. Di saat awal penyebarannya, negara-negara di dunia berbenah untuk bersiap diri menghadapi masuknya virus. Justru pejabat di negeri ini banyak berkelakar bahwa Indonesia kebal karena jamu, karena beriklim tropis, serta berbagai dalih yang tidak masuk akal lainnya. Semua dilontarkan di hadapan publik tanpa dasar serta landasan ilmiah sama sekali. Dan akhirnya virus corona pun masuk. Kita pun tidak siap dengan segala konsekuensinya. Berdasarkan data dari situs resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Indonesia, bertanggal 20 Juni 2020 telah terjadi penambahan sebanyak 1.226 orang, sehingga yang positif menjadi 45.029 orang, walaupun yang sembuh 17.883 orang, tetapi yang meninggal dunia sebanyak 2.429 orang. Wabah ini memang terjadi atas izin Allah, namun pada umumnya dia menjadikan kaidah sebab akibat terjadinya wabah. Sebab ini ada yang ilmiah, bisa dianalisis melalui metode ilmiah, semisal virus penyebab wabah. Dan ada sebab syar'iyah, yakni sebab apa sampai Allah kirim virus itu kepada manusia. Secara umum, sebab syar'iyah, wabah dan berbagai musibah ditimpakan adalah karena dosa dan maksiat. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah khitbah syarhil Quran yang berjudul Belajar dari Pandemi, Menguatkan Nafsiyah Menghadapi Wabah, dengan rujukan Al-Quran surah Asy-Syura ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja yang telah menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah akan memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Dewan Hakim yang saya hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam At-Tabari dalam kitabnya Jami Al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran halaman 310 menyatakan, yang demikian menimpa kalian adalah sebagai balasan dari Allah atas kalian, disebabkan dosa-dosa antar sesama kalian, dosa antara kalian dan Tuhan kalian. Sedangkan menurut Syekh Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Wajiz menjelaskan, khitab ayat ini ditujukan kepada orang-orang mukmin yang terdampak musibah, baik musibah berupa malapetaka maupun kesengsaraan yang terjadi akibat dosa-dosa kalian sendiri.
Dosa-dosa di sini hadirin dimaksudkan adalah sesuatu yang dilakukan oleh tangan kalian sendiri. Hal ini mengingat bahwa kebanyakan pekerjaan manusia itu dilakukan oleh tangan kalian sendiri, dan Allah akan memaafkan sebagian dari dosa-dosa tersebut. Allah tidak akan membalasnya. Dia maha mulia dari menduakalikan pembalasannya di akhirat. Adapun mengenai musibah yang menimpa kepada orang-orang yang tidak berbuat dosa di dunia, dimaksudkan untuk meningkatkan derajatnya di akhirat kelak. Dosa itu tidak mesti berupa pencurian, pembunuhan, mabuk-mabukan, tidak sholat atau semisalnya. Tidak mensyukuri nikmat Allah, mengabaikan hukum-hukum Allah, hasad, ujub atau semisalnya, itu juga termasuk dosa. Karena itulah ketika Nabi Sulaiman alaihi salam kehilangan burung hudhud, beliau berkata yang terdapat dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 20, "Maliyala aral hudhud." Mengapa aku tidak melihat hudhud? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Abdurrahman bin Muhammad Al-Kummas dalam kitabnya Al-Hawi fi Tafsir Al-Quran Al-Karim yang diterbitkan oleh Maktabah Syamilah Uni Emirat Arab tahun 2009 juz 103 halaman 116, Syekh Abdul Qasim Abdul Karim menyatakan bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam mengatakan, "Mengapa aku tidak melihat hudhud?" Beliau tidak berkata, "Mengapa hudhud tidak kulihat?" Malil hudhud la arahu. Itu karena beliau sedang mengintrospeksi dirinya sendiri. Beliau diberi nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang seharusnya disyukuri dengan cara taat dan mengisi hari-hari dengan penuh amal. Ketika hilang nikmat berupa burung hudhud, beliau langsung memeriksa diri sendiri. Mengapa aku? Apakah karena aku kurang bersyukur sehingga sebagian nikmat dicabut? Benar, wabah dan berbagai musibah ditimpakan kepada seseorang tidak mesti karena dosa langsung orang tersebut. Bisa jadi karena dosa orang yang bersangkutan, bisa jadi karena dosa orang lain yang efeknya meluas hingga menimpa kepada orang-orang yang tidak berbuat dosa sekalipun. Bisa jadi pula sebagai peninggi derajat seseorang, sebagaimana musibah yang menimpa kepada para nabi dan rasul. Namun hendaknya yang harus dikedepankan pada saat wabah terjadi adalah dengan introspeksi, baik introspeksi diri sendiri maupun introspeksi atas sistem masyarakat yang ada di dalamnya. Sebagaimana dosa tidak selalu tampak, begitu juga dengan balasan dosa tidak selalu berupa balasan fisik, sesuatu yang menyakitkan seperti penyakit, terkena wabah atau semisalnya. Diriwayatkan bahwa seorang ahli ibadah pernah bermunajat kepada Allah. Setelah itu dia berkata, "Ya Allah, betapa banyak kemaksiatan yang telah aku lakukan, namun Engkau tidak menimpakan balasannya atas diriku." Lalu Allah menurunkan wahyu kepada yang diutus pada zaman itu. "Katakan kepada si fulan, betapa banyak balasan yang telah aku timpakan kepadamu, sedangkan engkau tidak menyadarinya. Bukankah aku telah mengambil manisnya zikir kepadaku dan nikmatnya bermunajat kepadaku?" Demikian pernyataan Abdul Al-Rauf Al-Munawi Faid Al-Qadir yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra Mesir tahun 1356 juz 2 halaman 141. Dewan Hakim yang saya hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah.
normal baru, hanya penyesuaian saja. Dan ini bukan pertama kali bagi kita. Dalam perjalanan hidup kita, kita telah berkali-kali melakukannya, terpaksa ataupun sukarela. Manusia memang makhluk yang paling adaptif. Itu yang menyebabkan kenapa mereka sulit punah, dan seringkali untuk bisa menyesuaikan kita harus dipaksa. Tak ada yang tetap dalam kehidupan kecuali perubahan, karena perubahan itu sendiri adalah tanda kehidupan. Sedangkan diam berarti kematian. Air yang mengalir menjamin jernihnya. Bila menggenang ia mengeruh. Bumi masih tetap terjaga sebab ia berotasi pada sumbunya dan berevolusi pada matahari. Hakikat dan nilai perbuatan manusia takkan berubah sampai hari kiamat. Berzina tetap berdosa, begitu pula dengan mencuri dan membunuh. Yang beda hanya perantara dan caranya saja. Maka normal baru sejatinya hanya penyesuaian. Yang sudah pernah kita lakukan akan terus kita lakukan. Bedanya karena wabah corona ini lebih ekstrim dan lebih memaksa. Di masa pandemi pun banyak teori konspirasi bermunculan. Menurut Mendikbud Nadiem Makarim dalam sebuah wawancara baru-baru ini mengatakan, percaya terhadap teori konspirasi merupakan cara berpikir yang malas. Kita sebagai manusia sebaiknya memetik pelajaran dari pandemi ini untuk memainkan peran yang lebih bermakna dan berdampak. Kemudian beliau juga menambahkan, solidaritas sebagai satu kemanusiaan global penting untuk melawan corona. Belajar dari pandemi, maka manusia akan mengantisipasi bencana yang akan mendatang. Ini adalah defining moment. Keputusan yang diambil sekarang akan menggambarkan masa depan yang akan mendatang, kata Najwa Shihab dalam sebuah video channel YouTube-nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi, ketimbang berpusing pada apakah ini termasuk teori konspirasi atau tidak, atau menuduh bahwa ini adalah rancangan untuk menjauhkan umat Islam dari masjid, lebih baik kita berbenah diri agar kita termasuk orang yang paling siap dalam menghadapi kondisi apapun yang akan dihadirkan nanti. Kita yakin Al-Quran dan As-Sunnah akan selalu update relate dengan kita. Challenge-nya, bagaimana caranya kita menghantarkan kebaikan dengan cara yang paling keren agar hakikat dan nilai Islam tetap eksis. Lebih dari semua itu, musibah ini membuat manusia sadar bahwa mereka adalah makhluk yang paling lemah, yang tidak pantas untuk menyombongkan diri di hadapan Allah dengan mengabaikan hukum-hukum syariatnya. Jika menghadapi corona yang sudah tidak tampak di mata, sudah tidak mampu, maka bagaimana menghadapi Sang Pencipta alam semesta? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang beriman ialah apabila disebutkan nama Allah maka gemeterlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya maka bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.